Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video yaitu tentang KPK dan FPB, di mana dalam penyelesaian soal atau pembahasan latihan soal adalah dengan cara sengketan. Soal-soal berikut atau latihan soal berikut yang akan kita buat, di mana akan kita gunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Satu, berapa KPK? Kedua, mencari atau berapa FPB-nya. Yang ketiga, faktorisasi KPK. Dan yang keempat, faktorisasi FPB. Langsung saja kepada contoh soal yang pertama. Tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 40. Dengan cara sengketan, perhatikan di sini kita hanya menggunakan satu garis saja. 24 dengan 40, cari angka pembagi yang sama, di mana angka yang untuk membaginya adalah bilangan prima dari yang terkecil. Tentunya dari yang terkecil yaitu 2. 24 dibagi 2 adalah 12. 40 bagi 2, 20. 12 dengan 20 kita bagi 2 lagi menjadi 6 dengan 10. 6 dan 10 masih bisa pula kita bagi dengan angka 2 menjadi 6 bagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Perhatikan di sini 3 dengan 5 tidak ada angka pembagi yang sama. Kita di sini ketika sudah berbeda atau tidak ada angka pembagi yang sama, kita garis. Perhatikan, dan nanti penjelasannya berikut setelah kita lanjutkan dulu. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mencari KPK. 3 dengan 5 merupakan bilangan prima, sehingga sekarang bisa langsungan saja 3 bagi 3, 1. Ini sudah habis, menunjukkan sudah sampai angka 1. 5 kita turunkan. 5 tentunya dibagi 2 nggak mungkin, bagi 3 tidak, tentunya dibagi bilangan itu sendiri karena ini bilangan prima. 5 bagi 5, 1. Perhatikan langkahnya yang barusan kita lakukan. Mengapa di sini digaris? Ini digunakan untuk mencari FPB, karena yang di atas garis ini ketika angka sudah berbeda, inilah FPB. Langsung saja di sini mencari KPK dan FPB-nya dulu. KPK-nya berapa? KPK-nya caranya perhatikan. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, 24. 24 dikali 5 sama dengan 120. Kita lingkari dulu. Ini merupakan KPK dari 24 dengan 40. Kita masukkan di sini 120. Selanjutnya yang kedua, berapakah FPB-nya? Ingat tadi ada garis ketika angka sudah berbeda, yaitu 3 dan 5 tidak ada pembagi yang sama, kita garis. Kalau demikian FPB-nya adalah yang di atas garis, atau hasil dari 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, sehingga inilah FPB-nya, yaitu 8. Pertanyaan yang ketiga yaitu faktorisasi KPK. Faktorisasi KPK, kita lihat angka yang untuk bagi dari angka yang terkecil ada 2, 3, 5, 2, 2, 2, sehingga faktorisasi KPK-nya adalah 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali, perhatikan 3 saja, dikali 5. Faktorisasi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Dan faktorisasi FPB-nya bagaimana? FPB yang ada di atas garis. Kalau demikian kita hitung ada berapa angka? 1, 2, 3, ada 2
pangkat 3, sehingga faktorisasi FPB nya adalah 2 pangkat 3. Itulah contoh untuk soal yang nomor 1. Berikutnya contoh soal yang nomor 2. Mencari KPK FPB ataupun faktorisasi KPK faktorisasi FPB dari 28 dan 42. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara sengkedan. Kita garis 1 di samping, dan ini mengapa tidak harus banyak garis, karena ini juga bagian untuk mempercepat langkah-langkah, cukup 1 garis. 28 dengan 42, cari angka pembagi yang sama, yaitu tentunya angka 2 karena ini genap dan genap. Kita bagi 2 menjadi 28 dibagi 2 menjadi berapa? Yaitu menjadi 14. 42 dibagi 2 menjadi 21. Masihkah ada angka pembagi yang sama antara 14 dengan 21? Dibagi 2 bisa di 14, tidak di 21. Dibagi 3 bisa 21, tidak di 14. Oh, demikian ada, yaitu angka pembagi yang sama. Bilangan atau angka 7. 14 dibagi 7, 2. 21 bagi 7, 3. 2 dengan 3. Masihkah bisa digunakan angka yang untuk membagi angka 2 dengan 7, yaitu pembagi yang sama? Ternyata tidak ada. Kalau demikian, kita kasih garis. Di mana? Yang atas pasti ini FPB. Kita lanjutkan dulu. 2 dengan 3. Kita bagi 2 menjadi 1. 3 kita turunkan. 3 tentunya kita bagi 3 hingga 1. Sekarang mencari KPK-nya. KPK-nya syaratnya bagaimana? 2 kali 7, 14. 14 dikali 2. 14 dikali 2, yaitu 28. Selanjutnya 28 dikali, ini dikali 3. 28 dikali 3 berapa? Yaitu 84. Bila demikian, selanjutnya kita akan memasukkan angka tersebut kepada pertanyaan KPK FPB ini. KPK-nya ya itu 84. Berapakah FPB-nya? FPB yang ada di atas garis berarti 2 kali 7, yaitu ini 14. Faktorisasi KPK-nya itu berapa? Tentunya 2. 2-nya ada berapa? Ada 2, maka 2 pangkat 2 dikali ada 7, ada 3. Kita ambil yang angka kecil dulu, yaitu 3. Baru masuk ke 7. Sehingga 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. 1, 2. Terus 3-nya 1, 7-nya 1. Bagaimana dengan faktorisasi FPB? Ingat, untuk FPB yang ada di atas garis. Kalau demikian, faktorisasinya tentunya 2 dikali 7. Itulah contoh untuk soal latihan yang nomor 2. Berikutnya, contoh soal nomor 3. Tentukan KPK dan FPB serta faktorisasi dari KPK dan FPB dari angka 24, 30 dan 36. Caranya dengan cara yaitu metode atau cara sengkedan atau cara pagar. Boleh pagar, boleh sengkedan, sama saja, hanya pengasihan sebuah nama. 24, 30, 36. Sebetulnya di sini tuh bisa angka 2, bisa 3, tetapi karena kita akan mencari faktorisasi, maka kita gunakan angka yang paling kecil, yaitu tentunya gunakan bilangan prima angka 2. 24 dibagi 2 yaitu 12. 15, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Selanjutnya kita bagi berapa? 12, 15 dengan 18. Coba kita bagi 2. Bisa di 12, tidak bisa di 15, bisa di 18. Sehingga
Di sini padahal kita membutuhkan angka pembagi yang sama untuk ketiganya. Oh, demikian coba kita 3 bisa di 12, bisa di 15, bisa di 18. Bila demikian kita masukkan angka 3 atau pembaginya, sehingga 12 dibagi 3 4, 15 dibagi 3 5, 18 dibagi 3 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6 sudah tidak ada angka pembagi yang sama. Bila demikian, karena sudah tidak ada pembagi yang sama, kita kasih garis pembatas, di mana ini adalah FPB. Atau FPB-nya berapa? 2 kali 3 yaitu 6. Maka di sini FPB-nya adalah 6. Faktorisasi FPB-nya berapa? 2 kali 3. Kita lanjutkan untuk yang KPK. 4, 5, 6. Angka pembagi yang sama tentunya 4 dengan 6 yaitu dengan angka 2. Sehingga 4 bagi 2, 2, 5 tidak bisa kita turunkan. 6 bagi 2 menjadi 3. 2, 5, 3. Ini merupakan sudah masuk ke bilangan prima terkecil semuanya. Hingga langsungan pun bisa 2 bagi 2, 1. 5 kita turunkan, 3 turunkan. Biar hasilnya sampai angka 1 tentunya 3 bagi 3, 1, 5 kita turunkan. 5 bagi 5, 5 bagi 5, 1. Selanjutnya tinggal kita hitung. Mencari KPK-nya terlebih dahulu. 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12. 12 dikali 2, 40, 24. 24. Selanjutnya 24 dikali 3, 24 dikali 3 berapa? 4 kali 3, 2, sehingga 72. 72 dikali 5. 72 dikali 5 berapa? 360. Ya, sekarang sudah kita temukan bahwasanya KPK dari 24, 30, dan 36 adalah 360. FPB-nya sudah tadi kita masukkan yaitu 2 kali 3, 6, sehingga FPB-nya 6. Faktorisasi KPK dari angka terkecil 2, 1, 2, 3. 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada berapa? 1, 2. Dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sehingga faktorisasi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Itulah contoh latihan untuk KPK FPB dengan angka 24, 30, dan 36. Oh ya, untuk faktorisasi FPB-nya tadi sudah ya, ini 2 dikali 3. Ini faktorisasi FPB yang di atas garis. Berikutnya latihan soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, mencari KPK FPB dari angka 48, 54, dan 72. Caranya, kita kasih garis, cari angka pembagi yang sama. 48, 54, 72 tentunya bisa dengan angka 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 54 dibagi 2, 27. 72 dibagi 2, 36. 24, 27, dan 36. Cari angka pembagi yang sama. 2 tidak bisa di 27. Oh, demikian kita masukkan pembagi yang sama yaitu 3. 3 bisa 24, bisa 27, dan bisa 36. Masukkan 3. 24 dibagi 3 yaitu 8. 27 bagi 3, 9. 36 dibagi 3, 12. Untuk selanjutnya 8, 9, dan 12 bagi 2 tidak bisa di 9, bagi 3 tidak bisa 8. Kalau demikian ini sudah tidak ada angka pembagi yang sama. Kita kasih garis. Karena apa? Di atas garis ini, yang di atas garis atau 2 dan 3 ini adalah FPB. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk yang KPK-nya. Sekarang 8, 9, dan 12 kita gunakan angka 2.
4, 9 kita turunkan, 12 bagi 2, 6. Bagi 2 lagi, 4 bagi 2, 2, 9 kita turunkan, 6 bagi 2, 3. Biar sampai angka 1 semuanya, tentunya masih 2 bagi 2, 1, 9 turun, 3 turun. Sekarang tinggal 9 dengan 3, tentunya gunakan angka 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Biar habis sampai 1, yaitu bagi 3 lagi sehingga 1. Sekarang sudah habis. Selanjutnya akan kita hitung mencari KPK atau FPB nya terlebih dahulu biar mudah. 2 kali 3, 6. Inilah FPB 6. Faktorisasi FPB nya 2 dikali 3, 2 kali 3. Kita lanjutkan. 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 2 lagi, 48. 48 dikali 3, berapa? 144. 144 dikali 3 akan menjadi ketemu berapa? 432. Oh, demikian. Inilah KPK dari 48, 54, dan 72. Yaitu berapa? 432. Selanjutnya, faktorisasi KPK dari angka terkecil. Cari 2 tentunya ini. 1 ada berapa? 2-nya 1, 2, 3, 4. Kalau demikian, 2 pangkat 4 dikali angka berikutnya angka 3, 1, 2, 3 dikali 3 pangkat 3 karena ada 3. Itulah cara penyelesaian untuk latihan soal nomor 4. Berikutnya adalah latihan soal nomor 5. Tentukan KPK FPB dari 45, 50, dan 70 dengan cara sengketan atau cara garis atau pagar. Kita cari terlebih dahulu angka yang sama untuk membagi 45, 50, dan 70. 2 tidak bisa di 45. 3 bisa 45 tapi tidak bisa yang lain. Kalau demikian, angka pembagi yang sama, ini 5, ini 0, pasti bisa dengan angka 5. 45 bagi 5, 9, 50 bagi 5, 10, 70 dibagi 5, 14. 9, 10, dan 14. Adakah pembagi yang sama untuk 3 angka tersebut? Angka 2 bisa untuk 10 dan 14. 3 bisa 9, tidak bisa 10 dan 14. 5 bisa 10 tapi tidak bisa 9 dan 14. Bila demikian, sudah tidak ada angka yang bisa untuk membagi atau tidak ada angka pembagi yang sama untuk 9, 10, dan 14. Karena sudah tidak ada angka pembagi yang sama, selanjutnya kita kasih garis. Sehingga di atas garis inilah FPB. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk mencari KPK. 9, 10 dengan 14. Angka pembagi yang sama tentu angka 2. 10 bagi 2, 5. 9 kita turunkan karena tidak bisa. 14 dibagi 2, 7. 9, 5, dan 7. Angka pembagi yang paling kecil tentunya adalah 3. Mengapa langsung 3? Karena nanti biar untuk mencari faktorisasi. Walaupun sebenarnya langsung 9 tidak masalah, tapi kesulitan di faktorisasi. 9 bagi 3, 3, 5 turunkan, 7 turun. 3, 5, 7 ini merupakan bilangan prima kecil semuanya, sehingga 3 bagi 3, 1, dan 5 diturunkan dengan 7. 5 turun, 7 turun. 5 bagi 5, 1, 7 turunkan. Sekarang tinggal 7 bagi 7, 1. Selanjutnya kita mencari terlebih dahulu KPK nya. 5 dikali 2, 10, 10 kali 3, 30, 30 kali 3, 90. Selanjutnya 90 dikali 5, 450.
450 dikali 7 sama dengan 3150. Inilah KPK-nya. Kita masukkan KPK-nya 3150. FPB-nya berapa? FPB-nya di atas garis itu 5. Faktorisasi KPK, kita cari angka terkecilnya dulu, itu 2. 1 ada 1. Kalau demikian faktorisasi KPK-nya adalah 2. Kemudian di atasnya juga angka 3. 1 2 3. Ada 2 3-nya. Yaitu 1 2. Ada 2 3 pangkat 2 dikali 5 ada berapa? 1 2 ada 2. 5 pangkat 2 dikali 7. Ini faktorisasi KPK. Faktorisasi FPB-nya bagaimana? Tentunya 5. Demikianlah pembahasan penyelesaian tentang KPK FPB dengan cara sengketan. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.